buktinya, beliau Ibrahim mengatakan kepada putranya, "Inni ra'aitu fil manami anni azbahu." Wahai anakku, aku dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Perintah itu adalah anni azbahu. Saya disuruh menyembelihmu wahai putraku. Ini perintah yang sangat luar biasa sulit bagi seorang ayah yang bertahun-tahun, puluhan tahun menanti kelahiran anaknya. Ketika anak ini sudah tumbuh lucu-lucunya, sudah mulai berbakti, perintah Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan nabinya, menguji keimanan kekasihnya Ibrahim. Allah menyuruhnya untuk menyembelih Ismail. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengutarakan hal itu kepada putranya Ismail, bagaimana jawaban putranya? Apakah putranya akan takut mengatakan, "Jangan bunuh saya wahai ayahku"? Apakah putranya akan lari karena ingin dibunuh oleh ayahnya? Tidak. Putra ini terdidik di keluarga yang agamis, di keluarga yang mengenal Allah, di keluarga yang taat syariat. Ketika hal ini diutarakan oleh Ibrahim, jawaban sang anak adalah, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, jangan kau ragu-ragu, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Luar biasa. Jawaban yang mungkin tidak bisa kita dengar di generasi kita pada saat ini. Jawaban yang mungkin sulit akan kita temukan yang kedua kalinya. Anak yang baru usia masih kecil-kecilnya, masih lucu-lucunya, masih ingin bermain dengan kawan-kawannya. Ketika mendapatkan perintah Allah untuk dibunuh, Ismail justru tegar di hadapan ayahnya. Ismail tegar juga menjalankan perintah Allah. Dia mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar." Kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu wahai ayahku. Subhanallah. Oleh sebab itu, inilah pentingnya kita mendidik anak-anak kita agar taat kepada syariat. Kita mendidik anak-anak kita untuk bertauhid. Kita mendidik anak-anak kita untuk beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini tidak diperintahkan untuk membunuh anak kita. Kita tidak diperintahkan untuk menyerahkan nyawa kita. Kita kadang hanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hayya 'alas shalah." Marilah tunaikan salat. "Hayya 'alas shalah." Marilah tunaikan salat. 5 kali minimal dalam sehari. Tapi di antara kita, bahkan banyak di antara kita yang enggan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini adalah kekuatan tauhid, kekuatan iman, kekuatan syariat yang ditanamkan Ibrahim kepada anaknya, sehingga anaknya tidak ragu, sehingga anaknya tidak gentar dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kesempatan yang baik ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, marilah kita bertekad bersama-sama untuk menanamkan agama ini kepada generasi setelah kita. Karena agama ini akan diteruskan secara estafet, diteruskan oleh kita, diteruskan oleh anak kita, akan diteruskan oleh cucu dan cicit kita. Kalau bukan kita mengajarkan agama kepada anak-anak kita, siapa lagi yang akan mengajarkan agama dan mengenalkan agama Islam kepada anak-anak kita? Ini adalah pelajaran yang pertama daripada Idul Adha, daripada Idul Kurban, yaitu pelajaran at-tadhiyah, pelajaran untuk berkorban, pelajaran untuk mengorbankan diri kita. Anak-anak kita butuh teladan kita, generasi setelah kita butuh keteladanan kita. Marilah kita yang sudah tua ini, kita yang sudah dewasa ini, menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita, menjadi contoh yang baik buat anak-anak muda. Karena kesenangan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, itu akan menjadi dalih bagi generasi setelah kita untuk mereka melakukan perbuatan yang sama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua daripada Idul Adha ini adalah pelajaran persatuan umat. Kita lihat pada saat ini saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, mereka berlatar belakang yang berbeda, memiliki kulit warna yang berbeda, memiliki bahasa yang berbeda, memiliki jenis kelamin yang berbeda.
mereka semuanya disatukan dalam satu panggilan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mereka pergi ke tanah suci, mereka pergi untuk menunaikan ibadah haji. Keberbedaan itu tidak menjadikan mereka harus berbeda. Mereka bersatu menunaikan manasik yang sama, ibadah yang sama, tidak ada dibedakan antar mereka. Ini adalah pelajaran yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui syariat haji ingin mengatakan kepada kita, wahai umat Islam, bersatulah kalian wahai umat Islam. Perbedaan di antara kita tidak menuntut hal-hal yang tidak terpuji. Perbedaan jangan sampai menimbulkan perpecahan. Perbedaan jangan sampai menimbulkan kebencian. Perbedaan jangan sampai menimbulkan di antara kita tidak saling menyapa. Perbedaan adalah sebuah niscaya. Semua kita berbeda. Jangankan kita yang berbeda orang tua, mereka saudara kandung yang keluar dari rahim yang sama, mereka pasti akan memiliki perbedaan. Islam menganjurkan kita untuk wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, maka berpeganglah kalian dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian bercerai-berai. Perbedaan ibadah, perbedaan cara salat, perbedaan cara puasa, perbedaan cara zikir, perbedaan apapun itu jangan sampai membuat kita terpecah belah. Karena kita terpecah belah, maka apa yang terjadi pada umat Islam di dunia saat ini tidak selesai-selesai, tidak kunjung selesai. Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina, sampai detik ini kita umat Islam tidak mampu menyelesaikan itu. Kenapa? Karena hati kita masih tercerai-berai, hati kita tidak satu, hati kita tidak seakan-akan satu bangunan. Mungkin bangunan ini ada yang berupa pasir, ada yang berupa batu, ada yang berupa cat, ada yang berupa besi. Perbedaan ini saling menguatkan. Seyogyanya harusnya umat Islam seperti itu. Harusnya umat Islam saling menguatkan. Al-Muslim lil Muslim kal bunyan, al-Muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Umat Islam itu seperti bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bercerai-berai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita jadi mainan umat yang lain. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Sudah hampir tiba masanya umat-umat lain akan memangsa kalian wahai umat Islam, sebagaimana para pemangsa makanannya di dalam wadahnya. Kita ini menjadi bancaan umat yang lain. Kita ini akan diserang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang kalau kita tidak bersatu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah saat kami menjadi mangsa bangsa-bangsa lain, kami jumlahnya sedikit wahai Rasulullah? Qala bal katsir. Nabi menjawab, bukan, justru jumlah kalian itu sangat besar, jumlah kalian sangat banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, tapi kalian bak sampah yang diombang-ambingkan oleh banjir. Kalian bak puing di lautan yang tidak tentu arahnya. Arus ke kanan kalian ikut ke kanan, arus ke kiri kalian ikut ke kiri, arus ke depan dan lain sebagainya. Tidak memiliki pendirian, tidak memiliki prinsip, tidak memiliki iman yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, itulah kondisi umat Islam pada saat ini. Kalau sudah begitu urusannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yanzi'annallahu min sudurikum wa la yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata." Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Musuh-musuh umat Islam tidak lagi takut kepada umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam sudah terombang-ambing. Wa la yaqdibanallahu fi qulubihimul wahn, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan penyakit wahan kepada hati kalian wahai umat Islam. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Inilah penyakit
yang ada pada hati umat Islam di akhir zaman. Mungkin apa yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis tersebut sudah terjadi di zaman kita. Yang diungkapkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu mungkin sudah terjadi di zaman kita, di mana tidak ada ketakutan dalam hati musuh-musuh Islam kepada umat Islam. Dan juga kita, umat Islam, di dalam hati kita ada penyakit wahan. Kita takut miskin, kita cinta dunia. Hari-hari kita 24 jam kita habiskan untuk mencari dunia, kita habiskan untuk memikirkan dunia, kita habiskan untuk menambah aset. Kita takut anak kita tak punya warisan, kita takut cucu kita tak punya tempat, tak punya rumah. Padahal setiap anak umur 4 bulan dalam kandungan ibunya sudah ditentukan rezekinya. Namun kita menumpuk harta, kita angkat bersedekah, bahkan hari ini kita angkat untuk membeli hewan kurban karena kita takut miskin, kita takut harta kita berkurang. Padahal kesempatan ini bisa jadi tidak datang 2 kali. Mungkin tahun depan umur kita sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berkorban. Mungkin tahun depan sudah harta kita juga tidak ada, kesempatan ada, tapi harta kita sudah ludes. Masyarakat muslimin, ini ada kesempatan yang luar biasa. Oleh sebab itu umat Islam ini hukum dunia wa karahiyatul maut, kata Nabi SAW, cinta dunia dan takut mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pesan yang ketiga dari Idul Adha ini adalah pesan, yaitu bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tersirat dan tersurat dalam pakaian sekarang yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Mereka semua mengenakan pakaian yang serba putih. Si kaya dan si miskin tidak ada bedanya, antara pejabat dengan rakyat tidak ada bedanya. Semua pakaiannya sama, modelnya sama. Itu menandakan dan memberikan isyarat dan petunjuk kepada kita. Kita lahir di dunia ini tanpa pakaian. Kelak kita akan dimakamkan juga dengan sehelai pakaian saja, sebagaimana saudara-saudara kita yang telah atau yang sedang menunaikan ibadah haji pada saat ini. Kita diingatkan melalui haji ini bahwa hidup ini sementara, hidup ini di dunia tidak kekal. Umat Rasulullah antara 60 dan 70 tahun tidak kekal hidup di dunia ini. Apa yang kita cari di dunia ini? Kita berebut jabatan tidak kekal. Kita berebut harta kita tidak kekal. Kenapa kita tidak berebut soft depan? Kenapa kita tidak berebut sedekah masjid, sedekah ke anak yatim, sedekah ke janda-janda, sedekah ke fakir dan miskin? Kenapa kita tidak berebut salat tahajud? Kita tidak berebut salat duha. Kita tidak berebut banyak-banyakan hewan korban. Tapi yang kita perebutkan adalah banyak-banyakan harta, besar-besaran rumah, mewah-mewahan kendaraan, dan lain sebagainya urusan dunia. Masyarakat muslimin, pesan dalam Idul Adha ini yang ketiga adalah kita semuanya akan meninggal dunia. Kita semuanya akan kembali ke asal kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat cocok tanamnya akhirat. Maka kata para ulama, umur kita ini adalah rasul mal. Umur kita ini adalah modal kita hidup di dunia. Maka olahlah modal ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita rugi hidup di dunia ini, apalagi hanya sekedar kita balik modal. Kalau bisa dan harus, kita ketika meninggal dunia, kita ini sebagai orang yang beruntung, kita sebagai orang yang punya untung perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kita modal umur, kita gunakan untuk sholat. Diberi modal kita umur, kita gunakan untuk puasa. Diberi kita modal umur, kita gunakan untuk menyantuni anak yatim piatu. Dikasih kita modal umur, kita gunakan untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Masyarul muslimin, Nabi SAW bersabda, "Man dana al-kayyisu, man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas, orang yang jenius, kata baginda Nabi, adalah orang yang senantiasa memeriksa dirinya, senantiasa introspeksi dirinya, wa 'amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa beraktivitas, beramal untuk kepentingan dia setelah meninggal dunia. Hanya 2 kriteria orang cerdas bagi baginda Rasulullah SAW. Dia selalu introspeksi diri dan dia selalu beramal untuk kepentingan akhiratnya. Itu adalah pesan yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Pesan yang keempat
daripada Idul Adha ini adalah pusat silaturahmi. Kita dianjurkan untuk menjalin tali silaturahmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim, yang tidak lagi menghubungi saudaranya, tidak menghubungi tetangganya, tidak menghubungi sahabat-sahabatnya. Itu adalah orang yang kata Nabi tidak akan masuk surga. Nabi tidak mengatakan yang berzina masuk surga, yang mencuri masuk surga. Justru qati'ur rahim ini adalah dosa yang sangat luar biasa. Dosa yang sangat luar biasa. Dari yadkhulul jannata qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga berkata, wasilur rahim laisa wasilur rahim bil mukafi. Yang dimaksud silaturahim, yang dimaksud menyambung tali silaturahim bukan orang yang baik kepada kita, kita lantas berbuat baik kepada kita. Itu kata Nabi adalah mukafi. Itu hanya balas budi. Tapi yang dimaksud menyambung tali silaturahim adalah kita menyambung hubungan, kita menyambung silaturahim dengan mereka yang tidak mau berhubungan dengan kita, dengan mereka yang membenci kita, dengan mereka yang tidak mau menghubungi kita sama sekali. Itu yang disebut dengan wasilur rahim, orang yang memupuk tali silaturahim. Oleh sebab itu, sepertiga dari hewan kurban ini, sepertiga untuk yang memiliki, yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin. Mungkin kita masuk akal. Sepertiga itu yang memiliki karena dia memiliki harta. Sepertiga untuk fakir miskin karena mereka fakir miskin membutuhkan. Tapi ada sepertiga yang ketiga, yaitu sepertiga untuk kerabat, yaitu sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk tetangga kita. Mungkin tetangga kita lebih kaya daripada kita, mungkin kerabat kita lebih kaya daripada kita. Tapi kenapa mendapatkan sebagian, mendapatkan sepertiga daripada hewan kurban kita? Itu Allah ingin mengajarkan kepada kita pentingnya silaturahim. Betapapun kita benci kepada seseorang, kita benci kepada tetangga kita, maka kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita lebih dulu minta maaf kepada dia, lebih dulu menjalin tali silaturahim kepada dia. Kalau kita jauh, masih punya orang tua, telepon orang tua kita hari ini. Kalau kita memiliki kerabat, senangkan kerabat kita. Hari ini adalah hari bahagia. Tidak boleh ada umat Islam yang sedih pada hari ini. Mereka yang hari-harinya kelaparan, beri mereka makanan. Mereka hari-harinya yang sedih, hibur mereka. Kita orang tua pulang dari masjid ini, jangan sampai menghardik anak-anak kita, jangan sampai membuat mereka menangis, jangan sampai membuat mereka sedih. Kalau bila perlu ada uang lebih, ajak mereka untuk bermain, berikan mainan untuk kita, buat anak-anak kita bahagia. Kenalkan kepada mereka bahwa hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, adalah hari untuk bahagia untuk semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah.